Medio. Aku tuh kalau suka K-pop sebenarnya dari SD, dari kelas 6. Wow. Itu mulainya dari SNSD. Itu kan Oke. zaman-zamannya tuh ya. Iya, itu pasti nyantol sih ya kalau Iya, generasi itu. betul, iya. Minta uang, beli kostum, buat perform segala macam, buat latihan. Terus kayak mereka tuh nggak melihat bagian itunya. Jadi kayak boleh dance tapi kayak bener-bener kalau bisa sebulan sekali dah gitu. Kayak bener-bener nggak ini banget. Ada kayak EXO ya. Kalau ini sih kayaknya idol dari para idol sih. Iya, idol dari para idol ya. Dari para idol. Masih clueless soal finansial, investasi, dan bisnis? Dengerin podcast Cuan di Spotify sekarang. Annyeonghaseyo. Karen Imida. Rizka Yunida. Iya, kali ini nggak biasa ya Sobat Medio. Balik lagi di Kamcege Korea tentunya dengan hashtag ngidol semaunya. Kalau biasanya ngomongin tentang idol, ngomongin tentang drama, kita ngeri ya. Kali ini kita bakal ngulik lebih lanjut nih bareng seorang dancer tentunya. Kita bakal lihat nih dari awal Kariska nyemplung jadi seorang dancer. Terus nanti kita akan ngebacain beberapa fact juga tentang dancer di Korea tentunya ya. Dan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam deh pokoknya tentang dancer ya. Tapi sebelum kita masuk lagi lebih dalam, aku mau nanya dulu nih ke Kariska. Yes. Boleh dong Kak diceritain gimana sih awal mulai itu suka sama ngedance sampai jatuh cinta nih sama kayak dunia K-pop gitu. Ngedance dulu nih ya. Iya. Nah, oke. Aku tuh kalau suka K-pop sebenarnya dari SD, dari kelas 6. Wow. Itu mulainya dari SNSD. Itu kan zaman-zamannya tuh ya. Iya, itu pasti nyantol sih ya kalau generasi betul, itu. Iya, dari zaman-zaman SNSD. Terus suka karena dulu kan kalau lagu kita cuma bisa dengerin, tapi ini ada visualnya, ada betul. dance-nya gitu kan. Terus dance-nya bagus ya gitu. Nah, terus habis itu mulai di SMP itu aku baru mulai ngedance. Nah, mulai ngedance tuh mulai ngikut-ngikutin apa yang aku lihat aja. Jadi benar-benar otodidak semua dipelajarin. Wow, berarti benar-benar memang belajar sendiri, ngeliat dari video langsung dipraktekin. Iya betul. Oke. Jadi bener-bener kayak cuma lihat dia tangannya tangan kanan ya udah ikutin gini, dia tangan kiri ikutin gini, ya udah gitu lah. Wow, berarti itu dari Kariska SMP tahun berapa tuh Kak kira-kira? Dari tahun 2013. Wow, udah 10 tahun 10 nih ya. tahun, iya. Itu dekade ya, betul ya. Iya. Kelihatan dia umurnya berarti. Tidak crispy ya sama video. Oke, berarti kalau awalnya lihat SNSD terus langsung nyantol lo Kak. Habis itu dari SNSD mungkin belajar lagi nggak Kak dari boy group yang lain atau mungkin lihat Gigi yang lain gitu Kak? Kalau dance aku tuh lebih sering ngeliatannya girl group sih ya. Oh, kalau girl boy group aku group, cuma untuk ditontonin doang. Oke. Karena tahu kemampuan diri ya. Soalnya kalau boy group tuh dia power dan apa ya? Lebih powernya lebih keluar Iya, banget dan ya. gayanya harus cowok banget kan. Sedangkan tuh aku feminim banget. Jadi kayaknya bukan gue deh. Oke. Jadi ya, aku lebih ngikutin girl group dari SNSD dulu. Yang pertama kali aku cover, yang aku tampilin, yang aku shoot secara pakai kamera gitu tuh aku Aping. Oh, AP. Iya, Oke, AP. ada Yang juga Mr. kan. Chu, Oh iya, gitu. membernya yang suka main drakor juga nih Aping kalau nggak Iya. salah. Ya oke. Berarti lebih ke girl group ya Kak ya. Iya, aku lebih ke girl SNSD, Aping. Dari 2013 berarti terhitung sampai sekarang itu apa Kak namanya? Udah 10 tahun ngikutin gak Kak berbagai generasi dari girl groupnya itu, dance-nya sendiri terlebih. Ngikutin banget dari yang dulu kayaknya kalau dipelajarin gampang ya kayak cuma gini keringetan ya ngedance satu kali satu lagu 5 kali bisa lah langsung. Tapi makin kesini waduh makin sulit ya, Makin PR ya. makin PR, Aduh. makin banyak atraksi, udah kacau. Tapi sebenarnya kalau ngomongin itu sebenarnya salah satu talent yang emang nggak bisa semua orang lakuin sih Kak sebenarnya. Ya kan, karena susah gitu loh. Maksudnya butuh apa ya, telaten gitu. Udah ngomong-ngomong idol dari berbagai generasi, ada nggak sih Kak yang emang Kariska punya nggak nih role model yang emang bener-bener kayaknya nih orang kayaknya emang gue banget deh, gue pengen jadi dia banget deh kayak role model Kariska gitu. Kalau dibilang role model, tapi sebenarnya dia bukan dancer. Oke, siapa tuh Kak? Itu Taeyeon.
Taeyeon. Taeyeon sama Yuna dua itu. Karena Oke, itu SNSD lagi ya. Iya, karena itu Oke. first love kan jatuhnya. Tapi kalau role model di dance tuh aku suka Cheon Aizwan. Oke. Kayak setelah ngikutin dance lumayan lama, terus muncul dia kan kayak, wah ini dance-nya bagus banget. Dan dia satu-satunya orang yang aku pernah cover tapi aku nggak bisa ngikutin. Bener gak bisa, padahal aku udah pelajarin tapi gak bisa. Ada satu lagu yang ngomongin Aizon yang paling aku nyantol sih. Lavian terus ya kayaknya. Oh iya, cantik ya. Iya, oh my god, itu sangat-sangat. Nah ini tadi udah dibilang juga udah 10 tahun nekunin dunia dance. Boleh gak sih Kak diceritain lagi lebih dalam kayak lika-likunya gimana sih sebagai seorang dancer versi Kariska gitu? Kalau versi aku, wah lika-likunya panjang ya. Dulu aku ngedance karena masih SMP, jadi biasalah kalau orang tua tuh, udah kamu ngapain ngedance? Kan kayak nggak ada apa ya, nggak ada tujuannya. Maksudnya mereka tuh ngelihatnya kalau sekolah itu kan bisa jadi sesuatu. Sedangkan kalau dance itu kayak cuma happy terus minta uang, beli kostum, buat perform segala macam, buat latihan. Terus kayak mereka tuh nggak melihat bagian itunya. Jadi kayak boleh dance tapi kayak bener-bener kalau bisa sebulan sekali dah gitu. Kayak bener-bener nggak ini banget. Terus jadi karena gak dibolehin, jadi aku diam-diam. Jadi aku diam-diam. Jalur nekat ya berarti. Jalur nekat, bener-bener diam-diam. Sampai ada waktu itu aku masuk ke satu grup dan waktu itu tuh aku dipanggil ke itu waktu aku masih SMA kelas 1. Wow, oke. Terus itu kan tappingnya itu jauh banget di Bogor. Bogor ujung. Dan itu tuh aku harusnya pagi-pagi sekolah. Jadi tappingnya tuh jam 6 pagi. Terus orang tua aku tuh lagi ke luar negeri. Jadi aku bilang sama bibi aku tuh besok mau perform tapi jangan bilang-bilang ya gitu. Pokoknya bilangnya aku di rumah aja. Oh iya, aku nggak bilang mau perform, aku bilang aku mau ke rumah teman tapi jangan bilang-bilang. Iya. Terus nggak tahu bibi aku nonton. Non ini ada non ya. Jangan bilang ya, Bi. Iya gak bilang-bilang gitu. Wow, itu jalur nekat yang patut dicontoh untuk mengejar cita-cita ya. Oke. Nah dari situ gimana lagi tuh Kak, struggle-nya atau gimana lagi perjalanan Kariska? Terus makin ke situ kayak karena aku ngeliatnya aku tuh makin suka gitu kan. Terus kalau misalkan tiap menang lomba, tiap bikin video tuh aku selalu ngasih lihat tujuannya biar kayak ada loh yang bisa lu tonton gitu ke mereka. Terus akhirnya makin kesini makin membolehkan. Sampai waktu itu pernah aku demam sakit itu, tapi aku harus lomba di hari itu. Jadi aku benar-benar dianterin, selesai perform turun panggung, habis itu aku cabut lagi sama mama. Wow, itu sebenarnya udah di tahap niat ya Kak, bukan niat lagi, niat lagi sakit gitu karena ya. kan kalau perform nggak bisa kurang satu kan, Iya, apalagi kalau grup. betul. Jadi ya udah, mau nggak mau kan diizinin kan, ditemenin. Ya, jadi berarti makin kesini makin bisa. Karena saking cintai juga sama dance kali ya Kak, jadi kayak gue bela-belain ini udah sakit nih, walaupun emang terlebih memang grup ya nggak bisa itu juga membernya harus full. Berarti bisa dibilang jatuh bangun juga ya Kak ya, maksudnya dari awal nggak dibolehin sampai bolos, sampai jam bilang ternyata bocor juga, lalu sampai diizinin sakit. Jatuh bangun yang tapi akhirnya ya karena karena emang udah bener-bener dari hati dan niat banget, ya udah gaspol aja, orang bilang tuh gaspol, jangan gas kasih terus. rem. Betul. Kalau mau gas kalian. Betul. Dah, jadi kita ngomong soal dance juga, kita dikasih nih Kak, ada 10 posisi dancer terbaik di K-pop. Ada cewek, ada cowok. Kita bacain aja kali ya Kak. Kayak siapa tahu ada biasnya Kariska juga nih atau role modelnya juga. Oke, yang pertama aku bacain dulu ya Kak. Ada Taeyang nih dari Big Bang. Ini sebenarnya udah gak perlu ragu lagi kali ya, karena sebenarnya udah ini banget ya. Level atas itu mitik gitu. Oh ya kalau dia udah mitik dia ya. Itu udah mitik gitu. Karena sebenarnya kalau dari gaya juga, dari gerakannya udah kayak luasnya udah karena udah cowok juga udah another level lah ya Kak ya. Terus yang kedua ada siapa nih Kak? Ada Kai EXO ya. Kalau ini sih kayaknya idol dari para idol sih. Iya, idol dari para idol ya. Pasti kalau biasanya idol boy group kalau ditanya pasti kayak EXO, apalagi kalau yang ininya dancer. Dari MV-nya sebenarnya paling nyantol tuh yang love shot, yang gerakannya dia yang
Udah gak kuat. agak eksplisit dan juga Makin kesini juga makin sih dia. makin kesini makin kesana Iya. ya saudara-saudara. Betul. Oke, yang ketiga ini ada generasi dari Shiny, Taemin. Nah, karena Iya, iya. koreografinya dia tuh yang bikin kita melongo banget. Dari lagunya juga ada yang Danger sama View. Nanti boleh diselipin aja ya editor, di sini kita lihat dari si performa Taemin tuh gimana. Oke, yang keempat ada siapa nih Kak? Ada J-Hope BTS. Oh, ini yang dianugerahi penghargaan World Best Dancer 2021. Emang Ini gak salah sih. Benar, ini juga setuju juga sih karena BTS karena nggak ada J-Hope yang nggak afdol Iya gitu betul, ya bener-bener kan. harus sih. Wah, dia bener-bener kayak mesin dance sih. Bener-bener kalau bisa bisa dicontoh nih ya nanti kalau bikin mau react tentang J-Hope boleh aja dance ya gitu ya. Habis J-Hope oke ada 10NCT nih, dia juga ternyata tuh mentor dari Great Dance Crew. Aku baru tahu juga nih sebenarnya fun fact-nya dari si 10NCT ini. Oh, Aku pernah nonton waktu dia awal-awal debut banget ya. Apa belum debut gitu. Dia ada video dance dan itu emang keren banget sih. Jadi kayak waktu NCT belum aku tahu banget, ngelihat dia tuh mantep banget kayak ada ya yang ini ya. Ini sebenarnya aku baru tahu nih kalau si 10NCT. Oh. Benar-benar nggak tahu apa, emang aku juga kurang explore kali ya. Nanti kita boleh lihat lagi ya soal video. Terus yang abis 10 ada siapa nih Kak? Ada Hyoyeon SNSD. Oh, Wah. ini termasuk Ini- role modelnya Iya, Kak Rizka juga ya betul. tentunya. Ini juga kayaknya idol daripada idol sih. Ya kalau ini dia ya. sebenarnya kalau dibilang legend juga ya Kak, Iya, dari legend. generasi itu, tapi masih emang ngelekat aja Iya sampai betul. sekarang, Sampai sekarang gitu. ngedance-nya masih parah sih. Gila ya, berarti emang Iya. kayak powernya kayak udah berapa tahun tapi kayak masih keluar Kayak banget. tulangnya tuh kuat banget Iya, ya. masih. Kayak aku umur segini tuh udah. Beda ya kalau kita tuh udah kaum jompa ya. Betul. Beda sekali dengan nuna-nuna di sana, oni-oni di sana gitu. Terus abis Hyoyeon ada Lisa Blackpink. Wah, ini juga gokil. ini bukan kaleng-kaleng tentunya ya. Iya. Kalau ngomongin dia, kalau aku lihat dari cover-covernya di YouTube, dari dia perform juga tentunya kalau lagi nge-live itu juga benar-benar powernya yang emang apa ya, all out ya kalau bisa Iya. dibilang kan, dari segi energi, Iya. dari mukanya juga ini banget. Parah, iya. Iya, itu kayak kadang kayak ngeliat kok ini bisa ya, Iya, orang tuh bener. kayak gini bisa. Dia gitu. stage presence-nya kuat banget sih. Bener, setuju, Banget. setuju. Wow, oke. Abis Lisa siapa nih Kak? Ada Momo Twice. Wah, ini Wah, juga ini keren juga sih. Ini Dewi dipilih sih. sama Lia Kim sebagai idol dancer paling terbakat. Wow, si Wow. Momo. Tapi emang dari Keren performa sih. dia yang lagu dia yang apa tuh yang terakhir aku lihat sempat lewat seliweran kan di Twitter sama di TikTok si Momo. Tapi memang bener liukannya agak berbeda dengan Iya, member yang lain sih. betul. Ada apa ya? Mungkin ciri khasnya tersendiri gitu. Abis Momo ini ada Seulgi Red Velvet. Oh ya. Ini aku juga suka Dia sama mantep dia banget. karena apa ya, kalau dibilang girly banget pun enggak, tapi apa ya? Dia punya gaya sendiri. Ya, sih. iya, Dia punya karisma style. kali ya, Iya. karisma ya. Oke. Yang terakhir ada siapa Kak? Ini ada Hyuna, pernah tergabung di Wonder Girls ya. Oh, Wonder Girls. Ini juga termasuk yang Oke. legend sih. Iya, ini termasuk legend nih, gen-gen SNSD nih yang Iya, atas-atas atas-atas nih. nih. Pink. Oke, kita udah ngomongin awal mulanya Kariska jadi dancer sampai efek berbagai fakta. Nah, karena tadi Kariska udah sempet bilang yang tentang acara pernah tampil. Nah, ada lagi gak sih Kak momen-momen dancer atau ngedance lainnya nih yang paling memorable, yang paling nyantol di otak Kariska? Yang paling nyantol di aku, ini aku tuh karena suka Korea kali ya, jadi pasti punya impian kayak pengen jadi kayak mereka gitu. Tapi kan kayak susah ya, apalagi yang kayak sekarang mereka tuh bener nyari-nyarinya anak-anak cilik, kayak kalau bisa 2012 Nah, dah gitu bener kan. banget. Jadi aku tuh pernah ikut training salah satu girl band di Indonesia. Wow, oke, Iya, oke, aku oke. training salah satu situ selama 2 bulan full waktu itu. Wow, Sampai tapi cuma sampai final, jadi aku gak debut. Oh, semifinal doang. Ya, sampai oke, oke, finalis oke. doang. Ya, itu termasuk memorable karena itu juga jalur aku ngebuktiin kalau aku ada hasilnya gitu. At least mereka, orang tua aku ngeliat ya kalau Yes, benar. dance-nya tuh bisa sampai di titik itu gitu. Oke. Jadi kan di situ bener-bener awal audisi disuruh ini suruh itu termasuk dance kan. Jadi dulu cuma dari yang cuma belajar otodidak ternyata
bisa sampai di titik itu ya, bisa sampai kayak mau jadi artis gitu ya. Itu termasuk yang memorable sih, walaupun ya banyak nangisnya 2 bulan, banyak 2 bulan sedihnya. full ya Kak, berarti Iya, itu full ya bener-bener benar-benar tiap hari. di karantina gak sih kan nama Aku mungkin nggak istilahnya? karantina, tapi bener-bener bolak-balik, jadi kayak Oh bolak-balik iya, jadinya pulang PP, kerja ke sana oke. gitu. Tapi benar-benar tuh full yang dari selama seminggu gitu ya Kak ya. Kayak Sabtu Minggu pun, Satu minggu pun ya, wow itu Senin sampai Senin lagi. berarti durasinya kalau boleh tahu itu sehari berapa jam tuh Kak untuk di training gitu? Kalau Senin sampai Jumat itu dari jam 3 sampai tergantung sih, kadang selesainya jam 9 kalau lagi cepet. Kalau lagi lama bisa jam 11. Wow, berarti malam ya tuh capek Yes. banget besoknya harus training lagi. Iya, awal-awal banyak yang sakit, banyak banget yang Iya, emang sakit, bener. terus yang mengundurkan diri. Benar tuh kayak Iya. stamina yang benar-benar harus stamina kuda gitu ya. Iya, Kalau dibilang yang parah banget. ini banget gitu karena kan setiap hari juga ya, Hmm. apalagi namanya ngedance yang benar-benar keringetan lah, Iya, betul. lah. Betul. Benar-benar. Berarti kalau tadi Kariska bilang udah pernah nih di training di Indonesia. Pernah nggak Kak terbesit kepikiran atau ada nih keinginan kayaknya kalau gue di Indo tuh gue udah pernah coba nih, tapi gue pengen coba di Korea gitu. Oh, itu udah pasti ada ya. Kalau itu sejak dulu sampai sekarang. Justru setelah nggak masuk di girl group itu, aku malah jadi kayaknya belum selesai nih gue. Kayak jadi gue harus bisa nih sampai Kayak makin iya. terpacu Iya. lagi gitu ya Kak Iya. ya. Heeh. Waduh, kira-kira nih kita ngomongin ke depannya ya Kak. Ini bukan halu, ini ancang-ancang nih ya betul. kira-kira. Kalau ngomongin agensi di Korea, kira-kira ada nggak sih keinginan atau wishlist tersendiri nih dari Kariska, kayaknya gue pengen di agensi ini, gue pengen masuk ini, gue pengen targetin ini gitu Oke. Kak. Kalau agensi yang paling aku suka sih dari dulu, karena aku suka ininya ya, idolnya pasti SM. Oke, Kayak SM aku stan. SM stan banget dari dulu, dari awal banget. Terus makin kesini lumayan nyantol juga sama ya Source Music, Hype dan sebagainya. Tapi masih SM garis keras sih. Oke, SM garis keras. SM garis keras dari 10 tahun yang lalu tidak berubah. Tidak berubah pemikirannya. sampai sekarang. Debak. Oke, kita udah ngomongin K-pop banget nih Kak. Aku mau nanya dong dari sudut pandang Kariska sendiri nih ya. Apa sih yang ngebedain kira-kira dancer dari industri K-pop sama industri lainnya gitu? Kalau secara style itu menurut aku udah beda ya. Kalau K-pop itu kebanyakan lebih fokus ke menafsirkan dari lirik yang mereka tariin. Kalau dance lain kayak hip hop dan lain-lain kan itu punya stylenya sendiri. Bahkan sekarang pun di acara-acara yang kayak Street Woman Fighter itu mereka udah ada style K-pop style sendiri. Bahkan di tempat-tempat les pun udah ada ininya sendiri kan, kayak dance tuh ada hip hop, ada ladies, ada K-pop. Betul. Gitu. Jadi mereka kayak udah punya ciri khas sendiri sih dari style sama dari gerakannya. Oke, berarti emang apa ya Kak? Kuat banget ya ciri khas yang mereka punya tuh kental banget. Iya. Jadi kayak kita lihat ngedance tanpa kita tahu kayaknya ini kayaknya Korea nih. Iya. Udah K-pop gitu, bukan Iya. J-pop, bukan apa Iya, K-pop betul. gitu. Oke, dari apa namanya menurut Kariska sendiri nih sebagai dancer kayaknya apa ya aspek apa sih yang paling penting, karena kan sebenarnya kalau kita lihat ya dari orang-orang ngedance tuh kayaknya kayak ritme atau koreografer tuh kayaknya penting banget gitu ya. Kalau menurut Kariska sendiri apa tuh? Tergantung. Kalau kita ngedance-nya sendiri, aku sendiri tuh lebih ke ekspresi sama cara kita membawakan. Apalagi kalau K-pop, oke. apalagi kalau cover, apa yang kita bawain harus sesuai sama mereka kan. Kalau Yes, kalau yes. aku lagi modern dance, kalau lagi hip hop kan itu bener-bener sesuai gaya aku, mau aku gimana aja Betul. bebas kan. Sedangkan kalau kayak sendiri atau kalau misalkan lagi sama grup, itu tuh orang pasti dia nggak mirip Airin, dia bawainnya terlalu iya, senyum iya, buat iya, Airin iya, kayak iya, gitu. iya. Ngerti. Sama kalau grup sih yang penting detail sih, karena Oke. orang udah tahu koreografi aslinya. Jadi kan kalau kita hip hop atau ya modern kan orang tuh nggak tahu koreografinya Iya, kan. yes. Tapi kalau K-pop tuh orang tuh bisa lihat koreografi aslinya. Jadi Bener. kita harus copy paste Iya sama sih, yang ya, itu. karena kan namanya sekarang ada yang malah ngebandingin gitu Iya, ya, malah bahkan ngebandingin, ngeliatin iya. nih. Wow, berarti apa namanya dari
cara kita ngebawain benar-benar harus apa ya Kak, dibilang ciri khas sendiri ya Iya, sama dari raut muka kita gimana nih biar Iya, bisa betul. langsung kayak catching gitu kayak Iya. oh ini Rizka nih langsung kayak gitu ya. Iya. Oke, ini kalau ngomongin dancer sebenarnya ada banyak banget tanggapan atau asumsi dari orang-orang nih ya Kak, atau bisa dibilang kayak mungkin stigma kali ya Kak, orang bilang tuh kayak dancer tuh kayak cuman ngisi panggung doang deh atau sebagai penambah doang deh, bukan main karakter di panggung. Kalau dari versi Kariska sendiri gimana sih kayak ngedenger atau mungkin dapet tanggapan kayak gitu? Kalau dari pengalaman aku, kalau stigma yang paling sering didengar itu, tapi bukan yang aku alamin ya, paling sering didengar itu lebih sering ke cowok. Oke. Karena teman-teman aku yang cowok banyak yang ngedance kan. Tapi kalau ngedance-nya cross gender. Jadi kayak misalkan cowok ngedancein cewek gitu kan. Ya, banyak Lebih banget. kayak ih cowok kok ngedance sih? Padahal menurut aku itu ya nggak apa-apa. Emang kenapa kalau cowok ngedance kayak nggak pernah ada aturan dari awal ngedance itu untuk cewek. Kayak kenapa aturan itu cuma bisa untuk cowok nggak boleh ngedancein cewek, tapi cewek boleh aja ngedancein boy group kan kayak Benar. aturannya harusnya sama Iya. gitu kan. Ya, jadi stigma-stigma yang kayak gitu. Atau lebih seringnya kalau ke aku soal ini sih, visual kayak Oke. berat visual. badan. Ya. Biasa. Kan aku rutin upload ke YouTube sama ke TikTok. Jadi kadang suka ada, nggak suka sih kayak beberapa ada komentar kayak ya kayak gitu. Ih, kurang enak dilihat gitu. Soalnya kan itu nggak cuma aku, ada beberapa teman aku yang gitu juga. Tapi kalau aku bales, aku bisa kan, aku sengajain, Oke. aku love, aku bales biar naik ke Oh atas. iya. Terus aku bales kayak, oh gitu, coba dong kamu dance, atau kayak aku tunggu ya dance kamu. Oke. Tiba-tiba di delete sama dia. Oh bener, Iya, jadi- bener apa ya, balas komennya yang halus tapi nyampe gitu ya. Tapi jadi ya mereka cuma berani nge-komen doang. Iya. Jadi kayak kalau dikomenin kayak gitu, ya udah santai aja. jangan ini ya Kak, malah kita harus Jangan- malah makin nunjukin ya. Iya, kayak benar-benar. harusnya bangga. benar. Kalau kita bisa bikin sesuatu, kita punya sesuatu, mereka cuma bisa pakai jari gitu. Benar banget, karena sebenarnya yang tadi aku bilang dari awal, dance itu nggak semua orang bisa gitu. Bahkan kayak nggak cewek nggak cowok sebenarnya itu sebenarnya susah loh Kak untuk dilakuin sebenarnya, karena apa ya, butuh apa ya, energik juga. Iya. Kita harus ngeliat gimana cara kita kopinya itu. Yes. Sebenarnya orang yang mungkin dibilang bisa suatu nggak apa ya, talented gitu, orang yang Iya, bisa iya. ngedance gitu. Oke, terakhir deh nih Kak, dari Oke. Kariska sendiri ada nggak Kak tadi tentang stigma yang tadi Kak bilang kalau cowok tuh nggak boleh ngedance atau gimana itu, gimana sih saran Kariska atau menurut Kariska sendiri nih dari dunia dance, kayak pengen ngelurusin nih stigma ini kalau itu tuh sebenarnya nggak benar, atau gimana nih versi Kariska buat ngembangin dancer supaya lebih apa ya, orang tuh lebih aware lagi gitu, kayak matahin stigma tadi tuh nggak benar gitu. Kalau untuk dancer dan untuk semua performer, jalannya cuma satu, kayak percaya diri aja. Kayak tutup telinga untuk hal-hal yang negatif, tapi kalau mau diambil positifnya boleh, kayak mau terima saran, terima kritik boleh, tapi kayak nggak usah jadiin itu sebagai sesuatu untuk yang down. Kayak jalan terus aja, karena satu, mereka pasti capek. Dua, kalau kitanya sendiri tekun, percaya diri, maksudnya kalau talent itu pasti berkembang. Yes. Jadi pasti ada hasilnya. Kayak semua yang positif tuh nggak mungkin nggak ada hasilnya gitu. Benar, pokoknya kuncinya percaya diri, yakin, terus Yes. dilakuin Terus kayak dilakuin. Kariska 10 tahun. Lihat Sobat Video sampai sekarang. Berarti rutin itu, berarti apa namanya, emang benar kuncinya harus apa ya Kak? Percaya diri. Telaten, percaya diri, Iya. ulet juga ngelakuin, pokoknya percaya diri aja. Mau lu cewek mau lu cowok lakuin aja, Lakuin emang lo aja. suka udah nggak usah dengerin kata Selama orang bener, iya, gitu. Wah, ini kita udah seru banget ngomongin tentang dunia perdanceran dengan Kariska dari awal jatuh bangunnya, tentang role modelnya, makanya dari berbagai generasi kita ngomongin dari Kariska. Sekarang Kariska, thank you so much udah main ke studio you kamu Cagia juga. Korea. Semoga nanti mau main lagi nih, kita Siap. ngobrolin hal yang lain lagi. Mungkin Aman. SM nanti September ya mau kesini. Iya loh, nonton nggak? Aku enggak, Kariska nonton. Aduh, lagi berpikir. Oke, lagi berpikir ya, supaya kita nonton, supaya kita bisa liatin di sosial media Kariska, kita pantengin, siapa tahu mau cover di acaranya SM. Aduh, Who knows? amin, bisa. Oke, Kariska, sekali lagi kumawo. Thank you. Kumawo. Oke, untuk Sobat Medio yang mau request episode lainnya, boleh aja langsung komen di bawah dan saksikan episode Kemcegia lainnya. Sampai jumpa minggu depan. Annyeong.